Kalau di Malaysia, saya lihat batu-batu seperti ini dihancurkan dengan mesin. Tapi kalau di sini, sahabat-sahabatku semua, jangan heran, dihancurkan dengan tenaga manusia. Karena di sini masih banyak sistem yang manual. Seperti inilah sahabat-sahabatku semua, proses memanen jagung yang sudah siap untuk dijual ya. Kemarin ramai juga yang berkomentar, "Bang, proses pemanenan jagung di kampungnya Bang Toha menggunakan apa?" Jadi di sini proses pemanennya itu masih menggunakan manual. Jadi tidak ada alat-alat mesin ya, semuanya pakai manual. Dan biasanya bapak-bapak tani di sini akan memasukkan jagung ini ke dalam goni, kemudian dinaikkan motor. Jadi di sini untuk alat-alat pertaniannya itu masih kebanyakan manual, sahabat-sahabatku semua. Kali ini Bang Toha akan menunjukkan bukit yang berbatu, sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau di sini nuansa kampungnya memang mengingatkan masa-masa pada zaman dahulu. Kalau di Malaysia sudah tidak ada perkampungan seperti ini ya sahabatku semua. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia, "Bang, perkampungan di sana seperti kampung saya pada era 80-an. Kalau di Malaysia sudah sulit ditemui kampung-kampung seperti itu." Di sini ada anak-anak yang sedang bermain layangan dan biasanya seperti biasa aktivitas di sini kalau tengah hari warga juga mengembala kambing. Itu dia kambingnya. Kalau di Malaysia disebut biri-biri ya. Saya akan tunjukkan kambingnya. Kalau di sini kambing, kalau di Malaysia disebut biri-biri. Dan nanti Bang Toha akan naik ke atas bukit sana sahabatku semua. Sebab cukup sangat dekat. Jadi saya akan jalan kaki. Motornya akan saya letak bawah. Ini dia biri-birinya. Jadi kalau di Malaysia disebut biri-biri, memang ada perbedaan bahasa antara bahasa Indonesia dan juga Malaysia. Di Malaysia disebut biri-biri, di Indonesia disebut kambing. Kali ini saya ditemani anak saya, Dek Afan. Gimana Dek? Kita naik ke atas bukit ya? Ya. Siap? Siap. Jadi saya bersama anak saya dan di situ ada pemilik kambingnya di sebelah ujung. Kalau untuk harga kambing di sini yang besar sekitar 700 atau 600-an. Jadi harga kambing biri-biri di Indonesia masih terbilang murah. Dan di situ ada perkampungan juga sahabatku semua. Tapi lebih seru lagi kalau kita jalan-jalan ke sana Dek ya. Ya. Lihat kambing-kambing yang sedang digembala ya. Ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Alhamdulillah banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang terhibur. Mudah-mudahan tidak bosan ya sahabat-sahabat semua. Sebab kali ini Bang Toha masih berada di kampung. Jadi kontennya suasana sekitarannya kampung Bang Toha. Dek. Jadi anak-anak kampung di sini bermain layang-layang. Kita pergi ke sana. Jadi biar tahu sahabat-sahabatku semua secara real kehidupan di sini. Kalau di kampungnya Bang Toha, basikal seperti ini masih dipergunakan pakcik-pakcik untuk pergi ke ladang atau ke kebun sahabatku semua. Dan di sini kalau di kampung itu ada kendaraan roda 3. Jadi kendaraan roda 3 ini biasanya dipergunakan untuk cari barang-barang bekas. Jadi barang-barang bekas tersebut bisa ditukar dengan kerupuk. Jadi sistem barter. Misal kata punya besi buruk, bisa ditukar dengan kerupuk. Kita menuju ujung ke sana ya. Kalau jalan di kampung memang seperti ini sahabat semua. Apalagi kalau kampung-kampung yang agak dalam seperti ini. Ini termasuk kampung agak dalam. Kang, apakah di sana ada yang punya mobil? Ada, cuma bisa dihitung saja. Kalau di sini kebanyakan itu beli lembu atau sapi. Bahasa Indonesia sapi, bahasa Malaysia lembu. Tapi bahasa Jawa juga menggunakan
kata-kata bahasa lembu juga sahabatku semua. Nah seperti ini ya, banyak lembu. Ini termasuk kampung yang agak dalam ya, jadi bukan kampung yang berada di dekat dengan pekannya. Nah ini ada mobil, ini pun satu saja sahabatku semua yang punya, yang lain nggak ada. Kita pergi ke sana. Kalau di sini warganya untuk airnya ini daripada sumur. Jadi sumber mata air di sini itu melimpah sahabatku semua kalau berada di daerah pegunungan. Ini termasuk daerah pegunungan juga sahabatku semua. Dan seperti ini aktivitas warga kalau tengah hari, lebih banyak ke rumah lembu ya, atau rumah peternakan. Kita akan naik ke atas bukit. Ada tanaman apa saja. Jadi mungkin yang belum ada uang ada rezeki, lihat channelnya Bang Toha, sahabat-sahabat daripada Malaysia, sudah serasa jalan-jalan ke Indonesia. Ini ada lembu, itu kok lembu si kambing. Kita letak motor dulu di sebelah mana ya? Kita letak motor di sini. Insya Allah aman. Oke. Alhamdulillah hari ini ditemani sang anak, yang dimana anaknya Bang Toha ini tadi, Bapak ikut nge-vlog. Oke, langsung kita jalan-jalan ya. Ya. Ingin nggak jalan-jalan ke Malaysia? Ingin. Ingin sekali. Sekali. Ingin? Ingin. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, Bapak ajak jalan-jalan ke Malaysia ya. Ingin. Jumpa Ipin Upin. Tahu nggak keluarganya Ipin Upin? Tahu. Siapa saja? Coba menghadap kamera dong. Opah, Kak Ros, Ipin ada. Uncle Mutu? Uncle Mutu. Tahu? Tahu. Jual apa Uncle Mutu? Makanan dan minuman. Oh, Uncle Mutu jual makanan dan minuman. Kalau Tok Dalang? Dalang? Tok Dalang jual apa? Tidak jual apa-apa. Tidak jual apa-apa. Jadi nanti kalau ada rezeki, Bapak ajak ke Malaysia. Insya Allah nanti saya pun juga akan mengajak anak dan istri saya untuk jalan-jalan ke Malaysia. Jadi kali ini kontennya jalan-jalan seputar di kampungnya Bang Toha. Sebab Bang Toha baru saja balik merantau daripada Malaysia. Dan di sana ada makcik-makcik yang tengah mencari rumput. Jadi di sini meskipun makcik-makcik sudah berumur, tapi masih tetap beraktivitas di ladang ataupun di kebun. Karena makcik-makcik di sini juga punya hewan peliharaan, kambing ataupun lembu. Inilah salah satu kawasan yang dinamakan Bukit Berbatu, sahabat-sahabatku semua. Di sini area perbukitannya itu tidak ditanami tanaman seperti jagung, melainkan ditanami pohon-pohon yang dimana cukup ada harganya juga. Bahkan kalau di Malaysia pohon-pohon ini dipandang sebelah mata. Nanti Bang Toha akan tunjukkan pohon apa. Sebab kemarin sahabat-sahabat daripada Malaysia juga kaget, kok bisa ya tanaman seperti itu di Indonesia laku, bisa dijual. Bahkan kalau di Malaysia dibiarkan begitu saja. Jadi cukup agak tinggi naik perbukitan ini sahabatku semua. Dan sekarang Bang Toha sudah berada di area perbukitannya. Dan di bawah sana adalah perkampungan. Jadi di bawah sana perkampungan sahabatku semua. Di area perbukitan ini hanya ada tanaman pohon petai. Nah inilah tanaman yang dimana kalau di Malaysia dipandang sebelah mata, tapi kalau di Indonesia sangat berharga. Oh ternyata ada juga yang tanam jagung. Tapi kalau saya lihat di sini jagungnya pun juga nampak tidak berhasil sahabatku semua. Karena area ini adalah area batu semua. Lihat,
Di mana-mana ada batu. Ini batu. Ini batu. Ini batu. Jadi biasanya kadang-kadang tanah ini kalau digali akan muncul batu. Dan bisa dilihat sendiri, di sini ditanam jagung pun juga kurus-kurus tidak berhasil. Ini confirm tidak akan panen. Sebab nampak sangat sudah tidak boleh tumbuh. Di mana-mana pasti ada batu. Sebab inilah dinamakan Bukit Bebatuan. Nah, dekat sana perkampungannya sahabatku semua. Jadi perjalanannya juga cukup lumayan jauh ya. Motor ada di bawah. Jadi ini baru sekitaran 45 menitan. Kalau mau naik lagi juga bisa sahabatku semua. Tapi mungkin Bang Tua sampai di sini dan akan tunjukkan suasana yang ada di sini. Nampaknya suasana di sini cuma kosong saja sahabatku semua. Hanya ada beberapa tanam-tanaman seperti pohon pisang. Di bawah sana perkampungan. Saya akan mencoba ke depan sana ada apa lagi. Pisang pun nampaknya juga kurus sangat sahabatku semua. Tidak begitu tumbuh subur. Karena kalau di daerah yang seperti ini kebanyakan kering. Jadi tanahnya itu kurang subur. Cuma rumput-rumput saja. Jadi kebanyakan rumput-rumput saja. Kalau di daerah dengan keadaan yang seperti ini, sahabat-sahabatku semua, biasanya warganya lebih banyak pilih merantau dibandingkan tinggal di kampung. Ya karena penghasilan di kampung itu juga nggak ada sahabat-sahabat semua. Mau tanam juga sulit. Kalaupun lahannya sedikit, ujung-ujungnya cuma balik modal saja. Untung pun juga tidak seberapa. Apalagi kalau petani ini kan bukan setiap bulan bisa dapat uang, melainkan 3 bulan sekali boleh dapat uang. Dan peluang pekerjaan di kampung-kampung seperti ini juga amat sangat sulit sahabatku semua. Mungkin kalau sahabat-sahabatku bertanya-tanya, seperti apa sih Bang hidup di Indonesia dan bagaimana Abang merasakan hidup di Malaysia? Ini bukan istilahnya membanding-bandingkan sahabatku semua, tetapi dari pengalaman saya. Nah, ini ada batu lagi. Ini batu ini kalau dikorek maka biasanya akan besar. Jadi bisa besar sangat, bahkan bisa sampai ke sana. Makanya di sini disebut Bukit Berbatu. Oh ya, Bang Tua mau bercerita lagi. Jadi hidup di kampung Indonesia dengan di kampung Malaysia itu berbeda. Kalau di perkampungan Malaysia banyak kebun sawit merata-rata di mana-mana ya. Tapi kalau di kampung Jawa yang dimana tidak ada kebun sawit, hanya mengandalkan dari pertanian. Kalau dapat area tanah yang subur, memang cukup sangat makmur. Tapi kalau dapat area tanah yang tidak subur, mau nggak mau harus merantau kalau mau cari kehidupan yang lebih baik. Oke, di sini Bang Toha ingin sharing-sharing ya. Kalau Bang Toha merantau di Malaysia, untuk cari uang itu memang cukup mudah. Tapi di sisi lain, merantau ini meninggalkan anak dan istri, meninggalkan keluarga di kampung. Tentunya pasti ada sisi kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya kalau di negara tetangga, cari uang itu cukup mudah.
Tapi kalau di kampung bukan tidak bisa cari uang, bisa. Tapi kalau untuk menabung itu agak sulit sahabatku semua. Apalagi kalau kerja kilang. Kalau kerja nelayan sama saja. Hasil nelayan ini juga tidak bisa diprediksi. Kadang dapat, kadang tidak. Makanya kalau Bang Toha kemarin pulang cukup sangat bersyukur, pulang merantau dari Malaysia. Ya bersyukur sangat lah sahabatku semua dibandingkan dengan kawan-kawannya Bang Toha di kampung yang dimana kadang-kadang kerja di kilang sampai belasan tahun tidak ada kenaikan. Saya pun juga cukup terkejut. Mungkin kalau di Malaysia kita sudah berkhidmat belasan tahun, gaji kita kan makin naik. Tapi di sini itu beda sahabatku semua. Kadang-kadang saya sampai iri ya. Kenapa sih sistem kita itu beda dengan di negara tetangga? Hidup di kampung seperti ini, kalau misal kata mau cari gaji 5 juta atau sekitar 1.400 ringgit, itu juga cukup sangat sulit. Kalau mau dapat gaji 5 juta, mau nggak mau harus merantau ke daerah lain atau ke pulau lain. Itu pun juga belum tentu dapat segitu sahabatku semua. Tapi bagaimanapun setiap negara pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ini hanya sekedar cerita sharing-sharing pengalaman pribadi saya selama saya merantau di Malaysia, yang dimana kalau saya lihat sistem upah di Malaysia itu lebih teratur ya, lebih benar-benar istilahnya memikirkan warganya. Jadi misal kata digaji sekian, apakah kira-kira cukup? Padahal kalau dipikir-pikir biaya hidup di seluruh Indonesia ini sama. Tapi ya itulah yang membedakan sistem kerja di sini, itu upahnya setiap daerah beda-beda. Oke sahabat-sahabatku semua, mungkin videonya sampai di sini saja ya. Jadi kali ini cuma pusing-pusing di daerah perbukitan. Bukit Batu sudah, next kemana lagi? Jadi nanti kalau sahabat-sahabat berkomentar rame ingin datang ke sini, ingin datang ke situ, insya Allah Bang Toha akan buatkan. Cuma untuk saat ini kalau disuruh datang ke Jakarta, Bang Toha belum bisa, karena tempatnya juga begitu sangat jauh dari kampungnya Bang Toha. Perjalanan juga cukup sangat panjang. Tapi insya Allah bila ada kesempatan saya akan coba pergi ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabatku bisa mendapatkan informasi dan bisa melihat suasana perkampungan yang ada di Indonesia.